Beralih ke kasus lain, berbeda dengan kronologis kematian Mirna Salihin yang disampaikan kepolisian, teman Mirna yang berada saat kejadian yakni Jessica Komala menuturkan secara khusus kronologis kematian Mirna. Berikut wawancara khusus Raka Susanto dan juru kamera Don Bosco dengan Jessica Komala di kediaman Jessica. Saat ini polisi terus mengembangkan kasus ini dan bertanya kepada sejumlah saksi mata termasuk rekan Mirna yang belakangan isunya berkembang bahwa ia dituduh memberikan sianida ke dalam minuman yang Mirna minum. Saat ini saya sedang bersama dengan Jessica Komala untuk bertanya lebih jauh. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang kejadiannya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1 kan. Saya jalannya dari Sunter, terus di rumah cuma ada saya sama bapak saya hari itu. Lalu kenapa saya pesan duluan itu karena kita udah ngomong di grup chat yang di WA kalau si Mirna itu sukanya kopi itu. Nah, saya tawarin itu soalnya 2 kali sebelum kita ketemu di Grand Indonesia, makan malam dan ngopi itu dibayarin juga sama Mirna. Jadi Mirna tuh tapi si Mirna datang itu sekitaran 15 menit sesudah kopinya dihidangkan. Jadi nggak sampai 40 menit 50 menit seperti yang si media bilang. Emang saya datang ke sananya sampai di bookingnya saya datang sampai di restorannya 10 menit kurang 4. Terus tapi saya pesennya itu sekitaran jam 4.25, 4.30. Terus 10 menit kemudian kopinya datang. Jadi nggak selama itu. Mirna bilang bahwa kopinya itu tidak enak, kamu disuruh mencoba, kamu tidak mau mencoba. Lalu kenapa kamu nggak mau mencoba? Alasannya, sewaktu kopi itu dihidangkan, waktu servernya itu tuang airnya ke kopinya, kan saya lihat kopinya turun gitu. Terus masnya bilang, ini kopinya strong banget, dia bilang begitu. Nah, saya ada masalah lambung, jadi saya takut kalau misalnya minum kopi yang terlalu strong. Nah, terus waktu si Mina suruh saya cobain, kan dia disodorin ke muka saya gini, Kak, suruh cium. Saya cium, emang wanginya itu kayak pahit, wangi pahit, kayak black coffee yang benar-benar kuat banget, dan ada wangi-wangi kayak asam-asamnya gitu. Jadi saya takut, saya nggak mau coba, takutnya nanti kalau saya sakit malamnya jadi nggak enak kan. Jadi ya nggak tahu deh saya bakalan kenapa kalau minum kopi itu. Tapi ada pihak lain kah yang mencoba meminum kopi itu, teman-teman kamu yang lain? Iya, ada. Hani yang datang bersama-sama dengan Mirna, itu duduk di sebelah kanannya Mirna. Waktu habis Mirna itu minum kopinya dia, lalu merasa tidak enak dan bilang ke saya suruh cobain. Habis itu dia langsung menunjuk ke arah sana untuk menyuruh saya mengambil air putih. Nah, waktu saya meminta air putih itu, masnya tanya-tanya pertanyaan seperti, oh mau merek apa, mau ukuran apa gitu kan. Mereka kan dia nggak serve yang benar-benar air putih biasa kan maunya yang botolan, yang mungkin dia sparkling water atau apa gitu. Jadi saya bilang aja udah air putih aja apa aja gitu. Nah, pada saat itu saya tidak melihat kalau si Hani mencoba juga kopinya. Tapi begitu waktu direka ulang, kelihatan tuh, kan saya kan pada waktu kejadian kan nggak lagi di mejanya kan, jadi saya nggak tahu, nggak lihat. Tapi menurut si Hani, dia mencoba juga waktu si Hani nyodorin ke dia. Jadi abis nyodorin saya, nyodorin ke Hani, cobain deh, ini kok kopinya nggak enak gitu kan. Lalu si Haninya ya udah langsung refleks itu diminum sama dia. Jadi belakangan saya baru tahu kalau si Hani itu ternyata juga minum, tapi saya nggak lihat. Jadi saya tanya sama dia, kamu nggak apa-apa? Terus si Hani bilang, iya gue nggak apa-apa. Dia cuma nangis aja, sedih kan, si Minanya kan itu kan nggak ada. Lalu ada suster yang datang, terus si Haninya dibawa ke ruangan dalam, mungkin diperiksa ulang apa dia benar-benar baik aja atau gimana. Nah, menurut si Hani waktu mereka ulang dibilang katanya dia dikasih obat katanya sama susternya, tapi saya tidak melihat. Pasca penundaan Pilkada di Kabupaten Simalungun semakin tidak jelas, apalagi belum ada eksekusi oleh Kejari pasca putusan MA yang memvonis 4 tahun penjara bagi calon wakil bupati Amran Sinaga yang berujung pencoretan dari Pilkada. Pasca dicoretnya pasangan calon petahana JR Saragi Amran Sinaga, Simalungun pun masuk dalam 5 wilayah yang menjadi korban penundaan Pilkada. JR Saragi Amran Sinaga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan karena tidak terima dicoret dari bursa calon oleh KPU, karena terbukti melanggar peraturan Komisi Penyelenggaraan Pemilihan Umum tentang paslon yang terpidana. Menanggapi itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Simalungun,
Bernhard Damanik menilai Kejari Simalungun memberikan perlakuan khusus kepada calon wakil bupati Simalungun Amran Sinaga. Seharusnya menurut Damanik berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua masyarakat Indonesia sama di muka hukum. Kita menilai saat ini bahwa dengan tidak dieksekusinya Amran Sinaga sebagai terpidana, yang saat ini keberadaannya juga kita saksikan tidak tahu di mana, bahwa Kejaksaan Negeri Simalungun lah salah satu penyebab kegaduhan politik di Kabupaten Simalungun, di mana dengan tertundanya pilkada pada tanggal 9 Desember yang lalu. Maka saya menyatakan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun itu mempermalukan lembaganya sendiri, karena pada proses hukum yang jalani Amran itu, yang melakukan kasasi itu adalah Kejaksaan Negeri Simalungun melalui Jaksa Penuntut Umum atau JPU-nya. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus dugaan pemufakatan jahat skandal Papa Minta Saham. Namun kuasa hukum Setia Novanto menyatakan Setia Novanto tidak akan memenuhi panggilan itu karena psikologis yang belum siap. Kami kemarin sempat ketemu dengan beberapa teman termasuk Pak Novanto. Dalam rencana kami, beliau tidak hadir hari ini karena ada kondisi psikologis yang beliau masih merasa gak nyaman gitu loh. Ya, nanti ada waktunya untuk hadir, beliau akan hadir. Gimana Pak kalau sudah 3 kali? Iya, saya kira kan kalau ini kan masih proses penyelidikan. Penyelidikan ini kan belum merupakan justisia. Tidak ada kewajiban warga negara untuk hadir menghadapi panggilan itu, gitu loh. Ya, jadi saya kira ya sabar-sabar aja lah. Dan untuk memastikan apakah Setia Novanto betul-betul mangkir dari pemanggilan kedua Kejaksaan Agung, Marsyalina Gita akan melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Gita, apakah sudah dipastikan Setia Novanto tidak akan hadir dalam pemanggilan ini? Lalu langkah apa yang akan diambil Kejaksaan Agung? Kepastian hadir atau tidaknya mantan Ketua DPR RI Setia Novanto untuk kedua kalinya oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pemeriksaan dirinya atas kasus skandal pemufakatan jahat skandal Papa Minta Saham sampai saat inilah yang juga masih ditunggu-tunggu oleh pihak Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Tindak Pidana Khusus. Karena sampai saat ini dari pihak Kejaksaan Agung belum juga menerima surat resmi jika memang benar bahwa Setia Novanto tidak akan memenuhi panggilan kedua kalinya hari ini. Namun hal ini juga sama dengan kasus pertama kali pada saat 13 Januari lalu Setia Novanto dipanggil namun mangkir. Ini juga tidak memberikan keterangan ataupun juga surat resmi jika dirinya tidak hadir untuk memenuhi panggilan. Pihak Kejaksaan Agung sampai saat ini masih menunggu kedatangan Setia Novanto hingga jam kerja berakhir, dan tentu dari pihak Kejaksaan Agung menginginkan agar Setia Novanto kooperatif memenuhi panggilan. Sebagai warga negara yang baik patutnya wajib memenuhi hukum, karena posisinya Setia Novanto ini mengetahui kejadian skandal tersebut sehingga keterangan dari Setia Novanto dibutuhkan dalam proses penyelidikan kali ini. Dan tadi berdasarkan pernyataan dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Armin Syah menyatakan jika ternyata Setia Novanto tidak hadir lagi dalam pemanggilan kedua kalinya hari ini, maka akan diberikan surat panggilan untuk ketiga kalinya, namun tidak akan ada pemanggilan paksa. Mengapa? Karena sampai saat ini kasus masih dalam proses penyelidikan, belum ada status tersangka, sehingga tidak ada pemanggilan paksa, namun tetap akan melakukan ada beberapa sikap yang juga nantinya akan diambil oleh Kejaksaan Agung. Sikap-sikap yang nantinya akan diambil oleh Kejaksaan Agung jika ternyata Setia Novanto tidak juga hadir dalam pemanggilan ini, maka akan melakukan pendalaman lebih lagi terhadap kasus Papa Minta Saham ini, dengan baik itu nantinya jika ternyata terbukti ada tindak pidana maka akan dilanjutkan, namun jika tidak ada tindak pidana maka akan di stop, namun akan terus mendalami lagi dan juga mengumpulkan bukti-bukti lain dengan keterangan di luar dari Setia Novanto. Dan berikut kita saksikan keterangan dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Armin Syah. Kalaupun beliau-beliau ini nggak bisa dimintai keterangannya, kita harus ambil sikap. Kalau memang data yang kita cukup, sikap itu bisa lanjut, bisa didalami lagi atau dihentikan. Tidak bisa dinaikkan. Kalau di KUHP itu penyelidikan itu adalah bisa tidaknya ke penyidikan kan gitu. Nah, nanti aja
kita belum ambil sikap untuk itu. Seperti juga yang disampaikan oleh Armin Syah terkait dengan jika ternyata tidak hadir, maka dan dari pihak Japitsus sendiri juga menyatakan ini terserah dari keputusan Setia Novanto apabila ia tidak hadir. Namun tentunya masih akan terus maju untuk menangani kasus skandal Papa Minta Saham ini. Untuk sementara demikian, Zilvia. Marsha Nagita melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.